Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Serta sebuah mahkamah konstitusi lembaga berperan sebagai penegak keadilan dan diberikan dari intervensi baik lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lain yang diselenggarakan. Lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak itu, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara pengadilan yang masuk. Klasifikasi hakim menurut peradilannya dibedakan menjadi 3, yaitu hakim pada Mahkamah Agung disebut hakim agung. B. Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung disebut lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan yang terakhir adalah lingkungan pengadilan khusus. C. Yaitu hakim yang pada Mahkamah Konstitusi, yaitu hakim konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan-pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna meningkatkan hukum. Hakim adalah penjabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh perundang-undangan untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan untuk menerima, memilih, dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak kepada sebuah peradilan perundang-undangan. Upaya untuk menegakkan hukum berdasarkan kekuasaan, dan ini merupakan serangkaian tindakan untuk memilih, memihak, dan merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara suatu hukum. Berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak kepada siapapun. Penegakan keadilan serta kebenaran. Beri kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Berkata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain.